Kula nuwun sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Salam hormat. Baiklah, yang kami hormati Ibu Sri Hartati, kakak saya, ibu saya, sedulur batin saya, dan Bapak yang di sampingnya, dan Bapak Ibu, Mas, adik semuanya yang ada di depan saya, yang kami hormati juga. Kebetulan ada yang kenal satu orang dari Mas Haris ya, yang dari Albedo. Luar biasa, sampaikan salam kita kepada pengasuhnya, teman kita, sahabat kita dari kecil. Alhamdulillah, Gus Manto, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kami lanjut, izinkan ayo kita berdoa sekitar 1 menit atau 2 menit. Yang beragama lain silahkan berdoa beragama yang lain, namun yang Islam mari bersama-sama. Tentunya dengan mohon izin kami sebentar saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat bekerja wali selamatkan dunia. Saya kata, sombong manusia saya berdoa dan bersiwa mengajar. Leluhur kita semua, leluhur wilayah sini, leluhur Indonesia, para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini yang telah mendahului. Semoga terang luhurnya, padang luhurnya diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk diri kita, keluarga kita, dan terkhusus untuk Bu Sri Hartati dan keluarganya beserta seluruh anak dirinya, keluarga besarnya, dan kita semuanya, keluarga besar PDIP Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia, pejabat negeri ini dari RT sampai presiden, semuanya dilindungi oleh Gusti Allah SWT, sehat selamat panjang umur rezeki tercapai secara cinta. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Tentunya doa yang sampai, doa yang dari sini. Dari baiklah, untuk hari ini sosialisasi pembentukan peraturan daerah, namun tadi bisa dari Bu Sri Hartati, penyuluhan atau bahasanya tentang Pancasila dan kebangsaan. Namun kami tidak akan membedah luarnya, kami akan membedah isinya. Sekarang saat ini yang terjadi, yang jadi masalah, sumber masalah apa nih? Ayo kita bertanya. Pancasilanya sudah benar, Undang-Undang Dasar 1945 udah benar, NKRI udah benar, Bhinneka Tunggal Ika udah benar. Kenapa masih masalah di negeri ini? Ayo siapa yang bisa? Tepat benar, tapi yang jadi masalah adalah hatinya manusia di Indonesia. Maka dari itu yang terjadi saat ini adalah krisis hati. Krisis hati. Andai kata manusia yang ada di Indonesia dari rakyat sampai presiden tidak mengingkari hatinya, di negeri ini subur makmur. Siapa mengingkari hatinya sendiri, ia akan membohongi Tuhannya. Karena hati tidak bisa dibohongi. Ada 2 saksi hidup di dalam dunia ini. Satu adalah hati kita. Hati yang bersamanya di dalam diri kita ini tidak bisa dibohongi. Namanya mikrokosmos atau di dalam diri kita. Bahasa Jawanya bawana alit, badan kecil ini hati di sini. Saksi hidup yang kedua di
di jagat raya ini ada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka sebenarnya konsep negeri ini sudah benar. Dasar negara Pancasila itu sudah benar. Kalau bahasa saya bukan bahasa final lagi. Juara bertahan seumur hidup, Pancasila juara 1 sedunia. Andai kata negeri ini semua, bahkan dunia pakai Pancasila, nggak ada perang. Coba bayangkan, 6 agama, ratusan aliran kepercayaan, 714 suku, 1.400 bahasa bisa bersatu, adalah Indonesia. Luar biasa. Ini anugerah yang Maha Kuasa. Namun kalau kali ini kita kalah, bukan kalah, dikalahkan. Sekarang anggap saja dipegang oleh Kurawa. Tahu sama Barata? Dipegang Kurawa. Kurawa 100 orang, Pendawa 5 orang. Anggap saja saat ini dikuasai Kurawa. Bagian yang kiri, kalau di wayang itu yang buto, cakir, ular dan sebagainya. Tapi yang sebelah kanan ganteng, cantik dan sebagainya. Kita 5 orang. Tapi yakinlah, bila seseorang bertahan pada kebenaran, bertahan pada yang ada di sini, kemudian selaras dengan sini, suatu saat Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa akan dikembalikan. Maka dari ini, terima kasih. Ini langkah yang baik, awal yang baik. Kemudian dari menyikapi semua permasalahan di negeri ini, bahasa spiritualnya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dihilangkan. Bahasa spiritualnya nama bawa makna Asmo Minaryo Joko, moralnya dihilangkan. Ya hilang, betul nggak? Moralnya dihilangkan. PMP, Pendidikan Moral Pancasila dihilangkan, diganti kewarganegaraan, ambiar, nggak ada paham-paham, karena memang diambiarkan. Oleh karena itu ini menurut saya, pada ibu juga sama ya. Ayo Bu, bisa nggak ini kembalikan PMP? Harus. Oke, setuju ya? Tambah satu lagi, software di Indonesia atau ilmu pendidikan hati. Ini pengumuman dari kita, dan mudah-mudahan nanti ibu yang membawanya, yang menemukan kita, yang membawanya ibu. Ilmu pendidikan hati. Kenapa harus diangkat? Kenapa harus dipelajari? Selama ini kita hanya diolah ininya, ini yang diolah akalnya, sampai profesor, sampai cundul langit ilmunya yang ada di sini. Tapi tidak punya hati. Sekarang tawuran pelajar kenapa? Tidak punya hati. Orang menghajar orang karena tidak punya hati. Pemimpin bohong karena tidak punya hati. Punya hati tapi tidak dipakai. Kenapa? Semua setiap manusia sudah dikasih Gusti Allah hati. Hati-hati. Makanya di jalan raya ada pesan, hati-hati jalan lagi diperbaiki. Bukan pikir-pikir. Kalau pikir-pikir mah tetap buka jalan-jalan. Tetap jalan tapi hatinya dipakai. Sambil berjalan, hati-hati, sambil berdoa. Hati. Kalau ngomong hati-hati, kok bukan pikir-pikir, selalu libatkan hati. Kalau kerja hati-hati, pasti selamat. Kalau orang jatuh, tetap jatuh. Makanya kalau presiden hati-hati, berarti nggak pakai hati. Kesalahan di negeri ini karena setiap pribadi manusianya membohongi hatinya sendiri, tidak pakai hatinya sendiri. Oleh karena itu, kami punya gagasan, punya ide, IPH, ilmu pendidikan hati, mudah-mudahan bisa masuk kurikulum sekolah. Amin. Amin. Dari kecil sudah digembleng masalah hati. Namun sesuai dengan kurikulum, misalnya TK, ya bukan langsung ke fisiknya. Dek, hari ini pelajaran ilmu pendidikan hati. Sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nyamuk hati tak susah. Ini yang masih kecil. SD, ini hati tuh. Ini hati bapak, ini hati ibu, ini hati adik. Sudah dikenalkan. Seperti bapak itu, ini budi, ini bapak budi, ini adik budi. Supaya se-Indonesia tertanam di sininya budi luhur. Supaya punya budi luhur.
Kemudian nanti SMP fisiknya, hati adalah segumpal darah, bla 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 dan sebagainya. Nanti SMA mulai ke cinta. Nah, ini semua yang berbeda. Cinta, rasa, mulai rasa. Dan S1 mulai mengenalkan hatinya. Siapa yang kenal hatinya, siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa yang akan kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Tentunya ini tahap. Tapi ini bahasa isi Nun Sewu. Nun Sewu harus saya sampaikan. Ini pemula dengan ibu. Mudah-mudahan didengar oleh seluruh rakyat di negeri ini, disaksikan oleh Gusti Allah dan seluruh alam ikut menyaksikan bahwa kembali ke hati. Kalau di sini nanti bohong, penipu dan sebagainya. Di sini, di sini nggak bisa dibohong. Oleh karena itu, mudah-mudahan IPH, kalaupun tidak bisa masuk kurikulum, nanti mudah-mudahan masuk di agama masing-masing. Ini usaha saya juga, agama tidak perlu dihilangkan, namun ditambah PMP di dalamnya, IPH, ilmu pendidikan hati di dalamnya. Khusus juga mengupas tentang ini. Jangan hanya itu. Siapa di antara kita yang memakai pikirannya 50, hatinya 50, ia akan beda. Hidupnya tenang enak, imbang. Siapa yang pakai ini 60, ini 40%, udah mulai pusing. Di sini 70, di sini 30, banyak pusing. Hanya di sini pusing terus saja baik. Tapi kalau dibalik 50 tenang. Di sini 60, di sini 40, tenang. Di sini 70%, di sini 30%, tenang sekali. Kalau banyak di sini, ini hanya sebagai filter, ini benar dan salah. Oh, is the best. Ialah pemenang sejati. Dan setelah S1 tadi belajar kenal hati. Di sini orang yang kenal hatinya akan gampang mudah mengenali hati orang lain. Kenapa? Karena ukuran orang lain adalah di hati kita. Kalau engkau nggak mau dicubit, jangan cubit. Kalau engkau nggak mau dicurangi, jangan curangi. Inilah yang banyak dibolisi. Maka dari itu terus tekankan siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya. Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Saya berharap, menurut saya yang hadir. Kalau keluar dari sini, saya berharap mulai. Aku dulu dari mana sebelum ada di sekarang. Dan sekarang hidup saya itu apa? Dan nanti setelah ini saya harus kemana? Saya ingin seperti Bu Sri, memanfaatkan orang banyak, ingin menjadi dewa. Kalaupun tidak, yang bukti itu jalannya Bu Sri. Beliau mengikuti banyak mendidik kami dan kami pun sama. Kami sudah memulai politik tidak pakai uang, kami, tapi sendiri. Saksinya Pak Haji Terus itu di depan saya. Pak, dari pertama politik kami tidak mau menerima uang dan barang. Tapi di tempat saya, baru saya mungkin akan jelas. Kenapa? Karena saya mau bersih. Saya mau dukung panjenengan Pak, tapi saya nggak ada bela apapun, bersih karena Allah. Kalau mau dikasih, makanya setelah pencoblosan. Kalau dimakan sebelum pencoblosan, namanya suap, haram hukumnya. Betul? Tapi kalau setelah pencoblosan, sedekah atau syukuran. Kita berharap seluruh dewan dan seluruh masyarakat Indonesia, baik rakyat Indonesia, bangkit, kembali ke hatimu. Ayo pemilu yang akan datang, jangan ada manipulasi, jangan pakai uang, jangan pakai barang, jangan ada uang. Dari sini, hati. Kalau engkau mau ngasih setelah pemilihan, setelah pencoblosan, syukuran atau sedekah, yakin berkah karena Allah. Siapa negara yang bertakwa, seluruh rezeki dari langit dan bumi akan keluar untuk kita semua. Amin. Lanjut masalah hati tadi terus, karena siapapun di antara kita tidak ada yang tidak punya hati. Dan ini adalah semua agama masuk. Saya menemukan ini Nuwun Sewu, kalau ada yang beda, tapi saya tidak membedakan. Saya menemukan IPH itu dari pencaksilat persaudaraan setia hati terakhir. Dari pencaksilat.
Itu di situ pas hati. Bahkan masa lalu kami adalah seorang preman yang nggak jelas, nggak tahu hidup, 10 tahun tersesat, 10 tahun tersesat mencari harta Soekarno. Ininya lebihnya nggak jelas, hidupnya nggak mengalir, bahkan nikah pun sampai lambat karena mencari harta Soekarno nggak jelas. Kemudian saya sadar di waktu bermeditasi saya di dalam pencarian tadi, saya mimpi ibuku jadi pembantu. Siapa yang lewat ibunya jadi pembantu? Saya nikah lambat umur 32 tahun karena kenakalan saya di masa lalu. Saya dikasih karma oleh Gusti Allah, belum punya anak 5 tahun karena karma. Ya Allah, saya salah, ya Allah, saya dulu banyak cipika sama saya yang lain. Sudah contoh ya. Dulu karena saya belum tahu, ya Allah, ini karma saya, ya Allah, saya carikan jodoh yang standar saya. Ini hasilnya Pak. Carikan jodoh yang standar saya, ya Allah, saya tidak akan nakal lagi. Alhamdulillah ketemu. Jadi doa kita itu siapapun, kalau dari hati yang bersih, pikiran yang jernih akan sampai. Di saat kita udah mulai goyang, ya Allah, carikan jodoh yang standar saya. Saya sebut namanya Endang Wahyuni. Kalau kamu masih ada di mana, saya baca itu. Saya itu banyak masalah kalau kamu saya. Itu yang spiritual. Saya ajak tidur, tapi jangan bermain-main ya. Saya ajak tidur, alhamdulillah seminggu kemudian ketemu. Berarti saya ketemu nikah, nggak punya anak 5 tahun. Karma, karena saya nakal. Dan karma di antara kita, kalau kita hidup sulit, kalau kita hidup susah, belum menemukan surganya dunia. Jangan surga nanti mana nanti. Sekarang saya ngomong surganya dunia. Belum menemukan surganya dunia, salah satu kita salah sama ibu kandung kita. Saya 10 tahun sesat, 5 tahun belum punya anak karena saya belum berbakti sama ibu waktu itu. Setelah saya mencuci kaki ibuku, yang segelas saya minum, yang lain buat mandi. Alhamdulillah, saya walaupun pengusaha kecil, ukuran saya berterima kasih dibanding yang lain. Jadi saya menjadi pengusaha bordir. Menjadi pengusaha bordir artinya dari nganggur 10 bulan, dari bangsa, dari susah, setelah cuci kaki ibu, dianugerahi anak burdul 3 dari 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu belum tahu kuncinya, belum dikasih anak, hidup susah, nganggur, belum tahu rahasianya. Ketemulah orang Cina. Mohon maaf Pak Hakim, saya ceritakan se-Indonesia, guru saya, Pak Hakim. Makanya jangan pernah benci orang satu pun di dunia ini. Kalau kita benci satu orang pun di dunia ini, di sini udah apa-apa. Jangan pernah benci satu orang pun di dunia ini, siapapun dia. Persaudaraan tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan, Pancasila, betul toh? Nah, waktu saya usaha, kompa jatuh, usaha bedak jatuh, HP jatuh, bensin jatuh, uang apa jatuh, mulai Bang Hakim. Belum berbakti. Mas Poleng saya namanya Agus Poleng. Poleng itu modeling. Dulunya nakal, kalau malam dikir, kalau pagi berubah cewek. Dulu 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Makanya disebut Poleng. Seperti yang Mas Ali pakai ini. Malam dikir, pagi berubah cewek. Poleng. Kemudian setelah saya bersikup di kaki ibu, ketemu kawan akhir tadi, saya nggak marah. Bahasa orang Cina tadi kepada saya, Mas Poleng, ya Pak, mesti kamu nggak berdiri sama ibu? Kok tahu? Hidup kamu susah. Langsung saya menunduk, apa iya? Orang Cina saja yang Buddha bisa memberi pencerahan ke hati saya tentang ibu. Apa iya? Saya ditanya, kamu kalau kasih ibumu berapa? Ya 100, 200. Rezeki kamu nggak lebih dari 2 juta. Janji Allah, siapa ngasih 1 akan dapat 10, ngasih 100 juta. Rezekimu nggak lebih dari 2 juta. Nah kalau saya kasih juga buat beli nomor buntut. Ini kisah nyata. Sama ibu saya juga beli nomor buntut. Kemudian saya cari permasalahannya. Ibu saya beli nomor buntut ini pengen dapat duit juta-jutaan. Kalau saya kasih duit juta-jutaan, yakin nggak akan beli nomor buntut lagi. Saya minta sama Allah. Setiap habis sholat asar nangis saya. Nah ini kuncinya ya, menurut saya bukan ngajar atau nasihati. Kuncinya nangis sendiri, jangan ada yang tahu. Kalau tahu nanti pencitraan. Sendiri nangis setiap hari sampai doa itu dikabulkan. Ya Allah,
saya ingin jadi pengusaha, saya mau ngomelin ibu saya, itu ia bertanggung. Alhamdulillah Allah menggerakkan bos koneksi dan bos gorden ke tempat saya, menggerakkan 2 orang. Mas kerja di mana? Itu pakai gorden. Saya baru tempat sampai enggak, saya baru kenapa lewat arah sekolah aja. Ya udah Pak Jujur lewat saya. Alhamdulillah dari tukang gorden 500 saya jual ke konversi 700 potong 200 perak. Nah ini perhatian dari siapapun. Ngajari anak kita atau yang masih di bawah kita. Bila mana tugas pertama atau kerja pertama, gaji pertama langsung kasih ibu. Pertama ya, langsung kasih ibu. Yakin langsung meminta. Gajinya naik maksudnya, bukan orang yang minta. Saya kasih pas bulan pertama potong 1 juta. Karena biasanya kasih 100 belum menuntut. Saya kasih 1 juta, langsung omset naik 10 juta. Bener kan? Bulan pertama untung 2 juta, saya kasih 2 juta, omset naik 20 juta. Bulan ketiga saya duluin janjinya Allah. Ya Allah saya kasih 3 juta. Kalau jadi 30 juta berarti benar. Saya kasih 3 juta. Terus omset naik 26 juta. Yakin. Semenjak itu ibu saya gaji. Tanggal 15 1 juta, tanggal 1 1 juta dibuat bonus. Wah alhamdulillah sampai sampai punya mesin 6. Satu mesin itu udah berapa juta. Sampai punya 6, akhirnya kosong semua 6. Singkat cerita, yang satu saya jual, pas saya jual ada bola dunia di depan saya. Gambaran bayangan, bola dunia itu bisa belah kalau kuncinya itu. Kunci ini berbentuk ibu. Kemudian saya masukin bola dunia masuk, dunianya belah ibu. Kemudian saya jual mesin saya rugi 90 juta, lakunya 80 juta. Yang biasanya ngasih 100-200, ibu saya kasih 60 juta. Bu, buat privasi bu, ngali sampai median. Terus sekarang ada lagunya itu. Terminal median ngali, ada lagunya itu. Itu 60 juta. Kemudian sama ibu buat beli bakso, buat beli betul rumah dan terusnya akhirnya sampai habis 150 juta. Ini motivasi menurut saya bu. Waktu itu di tempat kita paling bagus 150 juta. Namun sekarang kalah, karena gara-gara saya bikin saingan sekampung, saingan semua apa bagus-bagus. Artinya siapa yang bikinkan rumah itu, kita punya rumah. Siapa yang menyehatkan ibunya, kita sehat. Siapa yang menyenangkan ibunya, kita senang. Siapa yang kasih duit ibunya, kita nggak kurang duit. Setelah dengan ibunya benar, kunci yang kedua, jangan mengkhianati istri. Kalau kita suami. Tetapi istri harus berbakti sama suami. Surganya suami ada di kaki ibunya. Surganya istri ada di kaki kita. Setelah 2 itu benar, saya yakin kehidupannya tidak ada masalah. Setelah itu, nomor 3 jangan nyakitin orang. Nomor 4 kalau punya utang beres. Nomor 5 rajin sedekah. Jujur, komitmen, tanggung jawab, ikhlas, sabar, bersyukur, selalu eling, pasrah sama Allah. Itu sekitar 11. Yakin siapa praktek dari berbakti sama ibunya sampai pasrah total sama Gusti Allah, hidupnya akan menemukan surganya dunia. Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Tapi berani nggak melakukan semua itu? Termasuk jangan molimo, jangan maling, ngadon, minum, dan sebagainya. Kalau tidak itu yakin. Jadi ilmu yakin itu kita yakin ke Gusti Allah itu didasari perbuatan baik. Kenapa doa kita nggak sampai? Karena dasarnya nggak baik. Kenapa harus jamaah? Karena salah satu di antara jamaah itu hatinya ada yang bersih, pikirannya jadi jernih. Maka Tuhan yang Maha Kuasa, sebutan Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah benar. Memang cuma satu. Siapa yang sudah bisa ininya benih? Siriknya udah minggir, takutnya minggir, sombongnya minggir, tidak ada lagi di sini. Sifat hewani sudah tidak ada di sini. Ini bersih nih, naik ke atas. Kemudian ini juga bersih. Ika akan merasakan siapa yang sudah bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Siapa yang sudah bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Agama apapun isinya sama.
Saya berani menyatakan agama itu jalan. Tujuannya ada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu saja, karena kalau diterusin sampai besok subuh nggak ada selesai. Mungkin sebutan yang saya sampaikan, ada yang bertanya 1 sampai 3. Kalau nggak ada, 1 orang tanya. Monggo. Yang sebenarnya saya sampaikan, karena ini ilmu nyata, ilmu bukti. Apa yang sudah saya buktikan, saya ceritakan. Yang belum terbukti banyak. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Namun yang saya belum buktikan, saya nggak berani cerita. Nanti jari ini nanti katanya. Yang sudah saya buktikan, saya ceritakan. Ada 3 orang tanya, kalau nggak ada 2 orang, kalau nggak ada 1 orang yang saya sampaikan, seputar saya sampaikan. Kalau tidak ada, matur suwun, bila kami salah, kami minta maaf. Kalau ada benarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, kalau ada salahnya dari saya pribadi. Kalau kurang puas, nanti ngopi bareng 4 mata di tempat kita. Kuncinya, kalau kita ingin menang harus bersatu. Kalau kita ingin bersatu harus sering ketemu. Kalau kita sering ketemu harus nyambung hati kita satu sama lain. Tiada kemenangan tanpa kebersatuan. Tiada kebersatuan atau silaturahmi tanpa pertemuan. Tiada pertemuan tanpa sambungan rasa hati. Kalau hati kita, seluruh keluarga besar Gusti Harta Tiasa dan keluarga besar PDIP, hatinya tidak bohong, mengabdi ke PDIP, mengabdi pada negara tanpa pamrih, saya yakin Gusti Allah akan melindungi siapa yang benar. Karena Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siapa yang benar akan dekat dengan Allah. Siapa yang mengurangi makan karena Allah nggak makan akan dekat. Siapa yang mengurangi tidur karena Allah nggak tidur akan dekat. Siapa yang kasih sayang karena Allah Maha kasih sayang akan dekat. Siapa yang belajar bersih akan dekat dengan yang Maha Suci. Laksanakan dan renungan wahyu. Sekali lagi bila ada salah minta maaf. Bila kami berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak